Oke, welcome back on Sensotech Channel teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Sekarang kita akan masuk ke algoritma sorting yang ketiga, ya, yaitu selection sort, teman-teman. Selection sort. Cara kerja dari selection sort ini adalah finding the right element at the right index, teman-teman. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini. Kalau lo punya sebuah collections, again, bentuknya bisa apa aja ya, bisa list, bisa array list, bisa linked list gitu ya. Misalkan gini, karena gue pakai Golang gitu ya, gue mau pakai slice of int. Oke, slice of int, isinya adalah 5, 3, 8, 4, 6. Oke. Nah, maksud dari cara kerja selection sort yang tadi gue bilang ya, finding the right element at the right index, artinya adalah kita cari elemen mana yang paling cocok untuk indeks ke 0. Ya, maksudnya gimana, Bang, cara nyari elemen yang tepat? Ya, kalau kita melakukan sorting dengan pendekatan ascending, artinya indeks ke 0 haruslah elemen yang paling minimum, yang paling kecil. Ya. Paham ya maksudnya ya? Itu adalah the right element at the right index. Karena indeks ke 0 udah pasti diisi dengan elemen yang paling minimum. Nah, kita cari yang minimum di sini, teman-teman. Ya, 5, 3, 8, 4, 6. Mana yang paling minimum? Yang paling minimum adalah 3. Maka 3 harus ditukar ke sini, teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Hasilnya jadi 3, 5, 8, 4, 6. Selesai untuk indeks ke 0. Berikutnya indeks ke 1. Ya, caranya gimana, Bang? Caranya ya udah cari kedua yang paling minimum. Karena yang paling minimum, the most minimumnya udah di 0 kan. Maka berikutnya cari yang the next minimum dari subset ini. Gitu. Kalau lo mau bilang minimum dari subset ini. Tapi kalau dari subset ini, dari entire collections-nya, berarti kedua yang paling minimum. Ya, you get the idea ya. Jadi kalau misalkan lo pakai subset ini, ya udah cari lagi aja yang minimum gitu ya untuk indeks ke 1. Mana nih yang paling minimum dari 5, 8, 4, 6? 4. Maka tukar sini. Berarti jadi 3, 4, 8, 5, 6. Paham? Teruskan lagi indeks ke 2. Ya. Cari lagi paling minimum dari subset ini. 8, 5, 6, paling minimum yang mana? 5, berarti kita tukar ke sini. Berarti 3, 4, 5, 8, 6. Teruskan lagi, belum selesai ya gitu ya, belum sampai ke indeks kedua terakhir. Karena kalau udah kedua terakhir udah pasti yang pada saat di swap dengan yang kedua terakhir ini udah pasti jadi sorted gitu ya. 3, 4, 5, finding the minimum dari sini, dari subset 8 dengan 6, yang paling minimum adalah 6, maka ditukar lagi, hasilnya jadi 3, 4, 5, 6, 8. Ya, sorted. Oke, basically cara kerja selection sort itu seperti itu ya. Jadi finding the right element at the right positions. Gitu ya. Jadi kita cari elemen yang tepat untuk posisi indeks tertentu. Mulai dari indeks ke 0, which is kalau 0 udah pasti harus yang paling minimum kalau kita pendekatannya pakai ascending. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh codingannya, teman-teman. Silahkan dibuka kode editornya, teman-teman. Seperti biasa ya, package main, func main. Entry point-nya kita bikin dulu ya. Terus kita buat functions namanya selection sort. Ya, menerima satu parameter, which is array yang mau kita sort gitu ya. Array of slice in. Gue pakai slice in dan gue pakai metode mutable gitu. Jadi nanti array yang dimasukin ke dalam functions akan kita ubah langsung gitu ya. Jadi nggak return array baru. Oke, paham ya? Again, teman-teman bisa melakukan validasi if array nil dan bla 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 gitu ya. Kalau lain kurang dari 1 bla bla bla, return aja, nggak usah disorting, silahkan gitu ya. Tapi gue mau fokus ke cara kerja si selection sortnya. Oke, nah tadi gue bilang ya bahwa selection sort ini bekerja kita mulai dari indeks pertama gitu ya. Maksudnya indeks ke 0. Karena kan kalau di Go itu kan kita pakai zero base index ya. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita mulai mencari right element gitu ya, elemen yang benar untuk posisi indeks ke 0. Alias apa? Alias cari yang minimum, karena gue pakai pendekatan ascending ya, dari kecil ke besar. Maka kita cari yang paling minimum dari collections ini. Oke. Bang, kalau gitu kita perlu cari tahu minimum nilai minimum dari collections-nya. Betul. Jadi lebih bagus kalau kita pisah aja functions-nya.
Misalkan func get min IDX gitu ya, get min index. Jadi kita mau ngambil index yang paling minimum dari array yang kita kasih atau dari collections yang kita kasih. Oke, array and balikin indexnya gitu ya, balikin in. Jadi akan return integer, which is si index yang paling minimumnya. Oke. Berikutnya kita pengen apa namanya bikin satu variabel untuk menampung nanti gitu ya, untuk kita return si index minimumnya gitu ya. Pertama kita simpan dulu value paling minimumnya min, which is kita initiate dengan nilai maksimum dari integer karena gue pakai integer ya. Oke, tinggal math.maxin. Oke, artinya gue ngambil value yang paling maksimum dari sebuah integer gitu ya, atau di beberapa bahasa pemrograman ada yang bilangnya infinity gitu. It's okay, silahkan. Tapi intinya adalah gue pengen ngambil nanti nilai minimum dari each of element inside the collections gitu ya. Nah biar nggak bentrok, karena kalau gue ini taruh 100, kalau ini gue taruh 100, maka nanti nilai kalau misalkan ada case di mana elemennya itu paling minimum itu 101 misalkan, maka min ini nggak akan berubah. Bayang ya? Paham maksudnya ya? Makanya gue pakai math.maxin. Jadi yang paling maksimum yang ini gitu, sehingga nanti ada berapapun elemen di dalam collections kita ya, as long as dia itu integer ya, which is obviously integer gitu ya, dia pasti akan merubah value dari minimum ini ya. Paham ya maksudnya ya, kenapa gue pakai max in. Oke. Nah setelah kita simpan minnya, kita udah tahu value-nya, kita pengen cari tahu indeksnya juga. Kita pengen simpan indeksnya juga, berarti index sama dengan 0. Oke, kita ambil indeks ke 0 by default gitu ya. Kita berasumsi bahwa indeks yang paling kecil itu adalah di indeks ke 0. Oke, tinggal return IDX-nya. Sekarang kita melakukan looping untuk mencari elemen paling kecil dari collections yang kita kasih. Berarti for IDX less than array length gitu ya. Gini juga bisa, atau kalau misalkan di apa namanya di Go kita udah punya range loop ya. Tinggal pakai I, val, misalkan value-nya berapa gitu ya, range dari array. Nah kita traversing through the collections atau slice dalam hal ini gitu ya. If val lebih kecil daripada min, artinya elemen di dalam collections kita ternyata lebih kecil daripada nilai min yang kita simpan, maka ubah ya kan, karena kita pengen cari yang paling minimum ya. Maka min sama dengan val. Jangan lupa indeksnya juga kita pengen peroleh gitu ya, kita pengen dapat juga. Maka IDX sama dengan I. Oke, selesai. Kita punya functions untuk cari minimum dari subset yang kita kasih ke dalam functions ini ya. Functions get min ID ini. Oke, paham ya? Nah, berikutnya sekarang kita lanjutkan lagi ke cara kerja si selection sort tadi. Ya, kita mulai dari index ke 0 kan. IDX 0. Oke, selama IDX-nya itu less than len r min 1, maksudnya sampai ke kedua terakhir ya. Kenapa nggak sampai ke elemen terakhir, Bang? Again, karena kalau elemen kedua terakhir sudah dilakukan swap, pasti elemen terakhir pun sudah jadi sorted gitu. Oke, harus diingat ya. Bang masih belum ngerti Bang? Cek lagi video penjelasannya ya. Silahkan diulang lagi video ini. Karena gue pengen lo ngerti dulu cara kerja konsepnya, jadi cara kerja si selection sort itu seperti apa, baru nanti implementasi ke dalam bentuk kode, sehingga regardless teman-teman pakai bahasa pemrograman apapun, teman-teman bisa melakukan selection sort gitu. Oke, paham ya? Oke, kita balik lagi. Selama IDX-nya belum sampai ke kedua terakhir, maka kita akan lakukan finding the minimum element dari subset yang kita kasih. Maka kita bikin variabel baru gitu ya. Namanya apa ya? Min IDX lah. Min IDX itu adalah get min index dari array. Nah ini agak tricky ya, dari array subset index sampai terakhir. Ditambah dengan IDX. Bang, kenapa kayak gini Bang? Nah, kita cek ya. Gue coba jelasin dulu ya. Kita pengen ya ambil get min index dari subset array yang kita kasih. Kenapa harus subset? Karena lu lihat di sini. Ya, gue ulangin lagi ya kasus 53846 ini. Nah ini, ketika pertama kali mulai, pertama kali mengeksekusi selection sort ini, kita mulai dari index ke 0 kan. Maka finding the minimum value dari collections yang kita mau adalah dari collections 5 sampai 6 atau segini nih, entire collections. Dapat yang paling minimum kan? 3 kan? 3 masukin sini, swap gitu kan. Paham ya? Maksudnya ya, hasilnya jadi 3, 5, 8, 4, 6. Di sini jelas ya.
looping berikutnya kita nggak nyari minimum value dari entire array lagi, entire collections lagi, enggak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa oke, indeks ke 0 kita udah tahu posisinya yang paling benar memang 3 gitu. Ya udah nggak usah dicari lagi. Paham ya? Maka yang gue perlu cari minimumnya dan yang perlu gue cari tahu indeks dan value yang tepat itu adalah dari indeks ke 1 sampai indeks ke terakhir. Alias cuma segini nih, gue potong. Paham ya maksudnya? Makanya gue di sini ambil subset dari array-nya. Oke. Maka untuk kasus yang pertama karena indeksnya mulai dari 0, berarti array atau subset dari indeks ke 0 sampai terakhir, which is ya collections-nya itu sendiri kan. Tapi begitu loopingnya sudah jalan gitu ya, di bawah itu kan pasti akan ada IDX++ ya, increment. IDX-nya sudah jalan, nah maka indeks berikutnya, subset berikutnya adalah dari indeks ke 1 sampai terakhir. Indeks ke 0 nggak usah dibawa gitu. Karena indeks ke 0 udah pasti sorted. Ya, paham ya maksudnya ya? Terus Bang di sini ada tambah IDX lagi apa? Harus ditambah IDX lagi, kenapa? Karena kita, ingat ya, kita pakai mutable, kita pengen ngerubah array atau slice aslinya. Slice aslinya, ya indeksnya itu bukan dari ke 0 dari subsetnya kan? Maksudnya gini. Maksudnya gini, biar teman-teman makin ngerti ya. Misalkan tadi ya, kasusnya adalah 5, 3, 8, 4, 6. Oke, ini subset pertama yang pengen gua cari elemen dan indeks yang tepat, which is kita mulai dari indeks ke 0, elemen yang paling tepat adalah 3 karena dia paling minimum kan. Kita tukar. Oke, sip. Berarti jadi 3, 5, 8, 4, 6. Jelas ya sampai sini ya. Berikutnya, oke, kita pengen cari minimum value dari subset indeks ini. Sorry, subset collections ini. Ya, kalau lu pandang subset ini, nilai minimumnya ada di indeks berapa nih? Ini 0, 1, 2, 3. Ada di indeks kedua kan? Tapi ingat, kita ngerubahnya tuh ngerubah collections-nya, bukan subsetnya. Paham ya? Maksudnya ya, kita ngerubah collections-nya, bukan subsetnya. Maka harus ditambah si indeks yang awal yang kita abaikan tadi gitu. Paham ya? Karena kalau kita ambil sudut pandangnya dari total collections dari 3 sampai 6, ini bukan indeks kedua dong. Ya ini indeks ke 0, 1, 2, 3. Paham ya maksudnya ya? Makanya gue perlu tambahkan indeks sebelumnya. Supaya gue tahu bahwa posisi aslinya si ini gitu ya, posisi aslinya si 4 ini di dalam collections yang lengkapnya, yang utuhnya, yang bukan yang subset gitu ya, itu posisi keberapa sih gitu. Makanya gue tambahin si IDX-nya di sini. Paham ya? Oke, setelah kita tahu nih minimum indeksnya di mana, kita harus lakukan apa teman-teman? Ya, tinggal lakukan swapping. Oke, array dari IDX kita swap dengan array min IDX gitu ya. Min IDX dengan array min IDX. Oops, min IDX array IDX. Oke, selesai. Selection sort beserta dengan functions untuk finding the index of the minimum element. Oke, kita cobain teman-teman. Array dari slice of in, isinya tadi 5, 3, 8, 4, 6 ya. Kita coba selection sort, terus array. Kita coba print si array-nya. Oke, kita coba jalanin teman-teman. Go run main.go. 3, 4, 5, 6, 8. Sorted ya. Kalau kita tambahin case baru, sebenarnya teman-teman harus bikin test functions-nya nanti gitu ya. Cuma karena gue pengen cuma jelasin sorting logic behind the sorting algoritmnya aja, gue nggak bikin test cases-nya gitu ya. Kita sembarang kasih tes aja gitu. Oke, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 30 udah sorted ya. Jadi gitu cara kerja si selection sort teman-teman. Oke, jadi again tadi ya kita intinya konsep dibalik dari cara kerja selection sort adalah finding the right element at the right positions. Jadi kita cari dulu nih posisinya, oke, which is dari indeks ke 0 gitu. Siapa sih yang paling tepat untuk mengisi indeks ke 0? Which is ya, kalau kita pakai approach ascending berarti udah pasti paling elemen yang paling minimum kan. Ya udah cari yang paling minimum dari array-nya, taruh di indeks ke 0. Ya kurang lebih seperti itu. Itu cara kerja selection sort teman-teman.